Oke, kita di sini nggak harus menyalahkan orang lain atas apa yang sudah pernah terjadi sama kita. Dan kita juga nggak harus nyalahin diri kita sendiri. Tapi kita harus tahu aja, kita perlu sadar bahwa sebenarnya orang-orang yang datang ke diri kita, ke hidup kita itu adalah proyeksi dari apa yang kita takutkan, dari apa yang pernah menjadi trauma kita, dari apa yang pernah kita alami. Oke, for example, aku akan jelasin supaya kalian lebih paham. Cowok itu yang pernah nyakitin kamu kemarin, mantan kamu, dia itu kenapa kok bisa datang ke hidup kamu? Kenapa dia bisa stay sama kamu? Kenapa kalian bisa berada di toxic relationship selama itu? Tahu kenapa? Karena kamu memproyeksikan keluar, ya, tubuh kamu ini, diri kamu memproyeksikan keluar luka-luka kamu. Jadi secara tidak sadar kamu itu memproyeksikan vibrasi kamu itu setara dengan orang yang kamu tarik ke hidup kamu. Kalau kamu punya self worth yang rendah, kalau kamu punya self esteem yang rendah, karena kamu selama ini mungkin tidak dilihat, tidak pernah divalidasi, saat masa kecil kamu banyak terluka, maka kamu akan menarik laki-laki yang akan melukai kamu juga. Kenapa? Karena dia di luar sana, dia itu juga seorang maskulin yang terluka. Jadi wounded feminine, ya, feminin yang terluka akan menarik maskulin yang terluka juga. Dan terjadilah dinamika toxic relationship, toxic marriage. Suami-suami yang selingkuh-selingkuh di luar sana, mereka bukan seorang maskulin sejati, bukan. Mereka adalah orang-orang yang memiliki maskulinitas yang terluka. Sampai nabrak mic ya. Dan mereka sangat memerlukan external validation to be seen, untuk dilihat, untuk merasa lucky. Dan caranya adalah dengan punya ani-ani. Kadang ada ani-ani yang tidak sadar bahwa dirinya ini ani-ani, alias dia nggak sadar kalau dia dating sama cowok yang sudah beristri. Dan banyak banget yang nanya ke aku, kenapa ya kak yang deketin aku tuh selalu suami orang, kenapa yang deketin aku selalu suami orang? Karena kamu hangat, kamu siap memberi cinta, ya. Akan tetapi yang datang ke kamu ini adalah orang yang merupakan proyeksi dari luka kamu, ya. Mungkin kamu punya isu di dalam sini yang kamu belum paham, sehingga kamu menarik orang-orang yang serupa. Punya kertas di sini. Aku akan berusaha gambar. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Ini di sini ada kamu, ya. Kamu yang banyak terluka. Nih, di sini kamu terluka. Kamu akhirnya memancarkan energi-energi yang negatif. Negatif ya. Kamu memancarkan vibrasi yang negatif. Dan yang tertarik ke kamu, tereng, siapakah yang datang? Laki-laki yang juga punya trauma. Kalian saling tarik menarik. Ini kalian vibrasinya sama. Kamu wounded feminine, ya, crying. Dia adalah laki-laki yang wounded juga. Disinilah biasanya terjadi dinamika avoidant dan juga anxious girl. Jadi kenapa kok si cowok ini cenderung avoidant? Karena dia takut adanya emotional intimacy dengan si cewek. On the other hand, si cewek ini anxious. Kenapa? Karena dari kecil juga nggak pernah divalidasi. Jadi outputnya beda ya. Wounded feminine sama wounded masculine tuh beda outputnya. Tapi mereka akan saling tarik menarik. Terjadilah toxic relationship, toxic marriage. Nah, kalau mereka punya anak, siapa yang kasihan? Anaknya. Dan terjadilah kutukan antar generasi. Mungkin kamu adalah produk dari
orang tua yang memiliki wounded masculine dan wounded feminine, sehingga kamu jadi anak yang terluka. Dan tanpa disadari kamu meradiasi, karena kamu nggak tahu kalau kamu tuh punya luka juga ya. Kamu meradiasi vibrasi yang sama dengan wounded masculine yang kita sebut sebagai cumi gondrong biasanya ya. Kak, aku ini kayak gini terus dalam relationship. Apa yang harus aku lakukan? Kamu harus healing. Kamu harus sadar, kamu harus ngelakuin shadow work. Kamu harus refleksi. Kenapa ya aku kayak gini? Luka-luka apa aja di masa lalu yang membuat aku seperti ini? Kamu harus sadari itu. Dan kamu harus pergi dari siapapun itu yang kamu udah tahu dia red flag. Kayak kamu bisa menilai, oh enggak, ini dia red flag kayak yang waktu itu. Kamu akan punya radar alarmnya, wing 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 wing, nyala. Kamu akan sadar, okay, this is not good. I need to leave. Gimana cara perginya? Pergi aja, nggak perlu ada penjelasan, nggak perlu ada apapun. Ketika kamu sadar ini red flag, atau ini dia ini mix kak, red flag dan green flag, berarti kan dia bikin kamu bingung. Kalau dia beneran suka sama kamu, dia nggak akan bikin kamu bingung. Kalau dia beneran sayang sama kamu, dia nggak akan bikin kamu bingung ya. Itu adalah rumus yang pertama. Jadi once kamu dibikin bingung, kamu harus sadar bahwa kamu sedang dimanipulasi, dipermainkan ya, kamu sedang dikontrol. Jadi wounded masculine itu mereka pengen ngontrol ceweknya, pasangannya, si wounded feminine. Dan sedangkan si wounded masculine ini sebenarnya nggak punya kapabilitas yang segitunya, ngerti nggak? Jadi yang terjadi pada si wounded feminine, dia harus mengecilkan dirinya untuk fit onto the relationship, and itu nggak nyaman banget. Cepat atau lambat kamu akan sadar itu. Sorry, kejedot mulu. Ya, so kalau maskulin yang sehat, dia nggak akan pengen kamu mengecilkan diri kamu hanya untuk fit into that relationship or marriage. Dia akan inspiring ketika lihat kamu glowing, kamu semakin keren ya. Ada juga kemarin wanita yang nanya ke aku mau S3 kak, tapi suamiku nggak ngizinin. Aku bilang, pergi S3. Tapi gimana kak ridho suami? Ridho suami, oke, pertama kalau kita ngomongin agama, nggak di sini tempatnya ya. Aku bukan ahlinya. Disclaimer, oke. Kenapa seorang laki-laki itu merasa terancam ketika melihat wanitanya berkembang? Karena dia males. Coba kalau laki-laki yang punya maskulinitas yang sehat, dia akan terinspirasi untuk ikut berkembang. Bukan ngelarang kita berkembang, tapi dia akan mendukung dan dia juga akan berkembang, evolving bareng-bareng. Itu kalau maskulin yang sehat. Tapi ketika kita bertemu dengan maskulin yang wounded, yang terluka, maka ya terjadilah seperti itu. Dan ketika kita ini sudah healing, jangan kaget, maskulin yang wounded ini mungkin sudah nggak fit lagi di hubungan ini, nggak fit lagi sama kita, karena kita sudah meradiasi vibrasi yang berbeda. Dan nggak usah kaget kalau kalian ini pada akhirnya bye bye, berpisah. It's okay, it's totally okay, okay? So lepas kemelekatan, jalani hidup kamu dengan ringan, lupakan, maafkan, terima apapun itu yang terjadi, akui luka-luka itu, ayo kita sembuh bareng-bareng. Oke? Get level up each day by realizing what happened in our life and accept it.